Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Firman Allah di dalam ayat 119 bahwa di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang ini temanya adalah larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani, larangan sebab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu pertama di masa Nabi Musa alaihi salam yang tergolong dengan golongan umat Yahudi. Lalu kemudian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini ada Nabi Isa alaihi salam dengan pengikut Nabi Isa yang disebut kaum Nasrani. Lalu kemudian perjalanannya sebelum setelah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit. Lalu kemudian pada saat itulah ada masa jahiliyah. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ayat suci Al-Quran. Lalu di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ayat suci Al-Quran, dan pada saat itulah muncul sekelompok Yahudi dan Nasrani yang mereka yang merasa tidak ridho, tidak menerima atas keputusan Allah, bahwa jelas di dalam kitab Taurat, kitab Taurat, dan di dalam kitab Injil itu dijelaskan bahwa satu ketika Allah akan mengutus Nabi akhir zaman. Satu ketika Allah akan mengutus Nabi akhir zaman sebagai Imamul Rasul, sebagai akhirul anbiya, khatamun nabiyyin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah mereka berharap, wah ini akan datang Nabi akhir zaman yang merasa sekelompok orang Yahudi dan Nasrani yang keinginannya turunan Nabi itu bukan dari golongan Arab, tapi golongan mereka dari Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah berkehendak lain dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan kaum Arab, sehingga mereka tidak menerima. Dan di saat itulah ketika mereka tidak menerima, di dalam ayat yang lain, sebelumnya sudah disebutkan mereka menolak. Mereka tidak menerima
atas keputusan Allah. Sehingga pada saat ini mereka tetap tidak menerima terhadap kehadiran Nabi Muhammad SAW. Justru mereka menyatakan mereka ingin umat Islam ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Yang jelas Yahudi dan Nasrani yang berkomitmen dengan kitab Injilnya, yang komitmen dengan kitab Tauratnya, yang jelas oleh Allah sudah dimaktubkan ayat kitab tersebut, sudah dijamu di dalam ayat suci Al-Quran. Mereka tidak menerima, sehingga mereka berusaha umat Islam ini supaya selalu mengikuti apa yang dikehendak oleh Yahudi dan Nasrani. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tardha, mereka tidak akan pernah ridho, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Walan nasara, begitupun orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho melihat Islam ini maju. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tenang tidur sebelum mereka misi Yahudi dan Nasrani, umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah dipertegas oleh Allah. Nah, maka di dalam ayat ini Allah berfirman, innaka arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Ya Muhammad, inna sesungguhnya kami Allah arsalna telah mengutus kami Allah kepadamu ya Muhammad bil haqqi, kalian membawa kebenaran, basyira wa nadhira, kemudian engkau membawa kabar gembira, engkau membawa kabar peringatan. Apa yang telah aku sampaikan, belighu ani walau ayat, sampaikan. Sesungguhnya jangan mengikuti mereka orang Yahudi. Engkau ya Muhammad, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad dengan kebenaran. Sesungguhnya kami telah mengutusmu kepada engkau ya Muhammad sebagai pembawa berita gembira. Beritakanlah, sampaikanlah kepada umatmu ya Muhammad bagaimana orang yang beriman kepada Allah menurut Al-Quran. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani ini, mereka bukan yang dulu di masa Nabi Musa alaihissalam dan yang dulu di masa Nabi Isa alaihissalam. Pada saat ini engkau telah mempunyai hak. Aku telah mengutusmu ya Muhammad dengan menurunkan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman. Maka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imam. Ini sebagai pedoman, sebagai undang-undangnya. Ini jelas aturan Allah, bukan aturan manusia. Nah, oleh karenanya inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Silakan sampaikan, aku telah mengutusmu ya Muhammad dengan membawa ayat suci Al-Quran. Abaikan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, abaikan apa yang dikatakan oleh orang Nasrani, abaikan. Karena sesungguhnya umat Islam telah mempunyai kitab suci Al-Quran. Nah, ini jelas, ini larangan.
Jangan mengikuti. Orang Yahudi selalu berusaha kita mengikuti mereka. Selalu berusaha. Orang mengikuti naon anu dipikahayang kumanehna, sehingga subhanallah, padahal Allah telah menjelaskan di dalam ayat ini. Ya untung kan? Untung kita sebagai umat Islam, kita pernah mendengar, kisah seorang ulama besar, Muhammad Abduh, di masa ulama Mesir pada saat itu. Pada saat itu seorang raja Mesir, mereka memanggil 3 utusan. 1, tokoh Islam. 2, tokoh Yahudi. Yang ketiga, tokoh Nasrani. Apa yang Muhammad Abduh, apa yang dikatakan oleh Raja Mesir pada saat itu? Raja Mesir ingin mempunyai jawaban. Siapa yang pertama yang berhak yang akan masuk surga? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Islam? Orang Nasrani dengan menyebutkan ada surganya, Yahudi ada surganya. Mana? Pada saat itu seorang raja Mesir ingin mendengar jawaban dari 3 tokoh ini. Lalu kemudian siapa yang pertama akan menjawab? Muhammad Abduh lebih pertama ingin memberi jawaban. Wahai sang raja, aku akan menyebutkan sesungguhnya yang berhak dan akan masuk Islam ini adalah kami umat Islam. Apa alasannya? Muhammad Abduh menyebutkan, walaupun pertama, kalau keputusan Allah yang berhak masuk surga itu orang Yahudi, maka kami umat Islam akan masuk surga juga. Apa alasannya? Karena kami umat Islam mengimankan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mengimani Nabi Musa alaihissalam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kalau keputusan Allah yang berhak masuk Islam itu orang Nasrani, maka kami pun umat akan masuk surga. Apa alasannya? Karena kami umat Islam mengimani Nabi Isa alaihissalam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kami umat. Tapi seandainya yang terakhir, ketika keputusan Allah itu adalah umat Islam, Yahudi dan Nasrani tidak akan masuk surga. Seandainya keputusan Allah masuk surga ini adalah umat Islam, sorry Yahudi, sorry Yahudi, nawai. Maka yang berhak masuk Islam itu, sorry, Yahudi tidak akan masuk Islam. Nasrani Yahudi tidak akan masuk surga. Nasrani pun tidak akan masuk surga. Yang akan masuk surga hanya umat Islam. Kenapa? Keputusan Allah umat Islam. Mereka
Yahudi dan Nasrani tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Apa alasanmu? Kata Muhammad Abduh, alasanku kenapa umat Islam, kalau keputusan Allah itu umat Islam yang berhak masuk surga, Yahudi dan Nasrani tidak akan masuk surga. Kenapa? Yahudi tidak percaya terhadap Nabi Muhammad SAW dan tidak mengimankan terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Nasrani pun tidak mengimani terhadap Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya terhadap Al-Quran sebagai risalah bil haqqi basyira wa nadhira yang diutus oleh Allah. Maka ini keputusan Allah. Nah, artinya apa? Artinya kita umat Islam berhak bangga. Urang mah percaya naunu dibawa ke orang Yahudi jeung Nasrani kitab Taurat nu diturunkeun ka saha? Ka Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil nu diturunkeun ka Nabi Isa alaihi salam. Kita mengimankan bahwa Nabi Isa sebagai rasul. Kita percaya bahwa Nabi Musa sebagai rasul. Tapi ketika orang Yahudi tidak percaya. Nah ini kenapa? Pantas saja lan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka pada saat ini jelas kata Allah, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran, adanya Quran, adanya pedoman Al-Quran, basyira wa nadhira. Lalu kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana pembawa berita gembira bagi seseorang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan surganya Allah, dan peringatan bagi seseorang yang tidak mengimankan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak mengimankan, tidak percaya, maka diperjelas dalam Al-Quran, wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau ya Muhammad tidak akan dipinta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Artinya naon? Artinya akan ada kehususian oleh Allah. Maka pantas saja di surga umat Nabi Muhammad SAW akan banyak masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surganya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu artinya, maka kesimpulannya adalah di dalam ayat ini jelas Allah mempertegas bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran Al-Quran dan membawa di sana berita gembira, berita peringatan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak semata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, walaupun itu tidak tertera dalam Al-Quran, itu wahyu yuha, sebagai wahyunya Allah. Maka termaktub artinya ada hadis. Maka ada Quran dan ada hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu sima'u tanazah an qawlin wa fi'lin wani astasfi min kulli da'i wa nuruhu dhalilun li qalbi hina jali wa khairati fayarab bima
وسمعي ومقلتي رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا